Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di narasi kami yang inspiratif dan penuh makna. Saya Azril Fadur Rahman. Dan saya Muhammad Firzatul Suara. Senang sekali bisa bersama Anda lagi. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu toleransi dan harmoni. Betul sekali, topik ini sangat relevan. Apalagi di zaman sekarang di mana keberagaman semakin terasa. Mari kita mulai dari pengenalan topik ini. Toleransi dan harmoni adalah dua konsep yang saling berkaitan. Toleransi berbicara tentang kesediaan untuk menerima perbedaan dalam hal agama, budaya, atau pandangan hidup. Sedangkan harmoni adalah kondisi di mana perbedaan-perbedaan tersebut bisa hidup berdampingan dengan damai dan seimbang. Dalam konteks masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia, kedua konsep ini sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, apa yang menjadi penyebab kurangnya toleransi dan harmoni di masyarakat kita? Banyak faktor yang bisa menyebabkan kurangnya toleransi dan harmoni. Salah satunya adalah kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang keberagaman. Selain itu, stereotip dan prasangka negatif yang diwariskan dari generasi ke generasi juga berperan besar. Tak hanya itu, ketidakadilan sosial dan ekonomi juga bisa memicu ketegangan antara kelompok. Saat ada kesenjangan yang besar, rasa iri dan benci bisa muncul, yang akhirnya merusak harmoni. Sekarang, mari kita bahas pengertian dari toleransi dan harmoni secara lebih mendalam. Toleransi adalah sikap menghargai dan menerima perbedaan, tanpa harus setuju dengan pandangan atau keyakinan orang lain. Ini berarti kita bisa hidup berdampingan tanpa harus menyingkirkan identitas dan kepercayaan kita masing-masing. Harmoni, di sisi lain, adalah keadaan di mana berbagai elemen yang berbeda bisa berfungsi bersama secara selaras. Ini mencakup tidak hanya hubungan antar individu, tetapi juga antar kelompok dalam masyarakat. Lalu, apa saja macam-macam toleransi yang perlu kita pahami? Toleransi bisa dibagi menjadi beberapa macam, antara lain toleransi agama, budaya, etnis, dan pendapat. Toleransi agama mengharuskan kita untuk menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Toleransi budaya berarti kita menghargai adat dan tradisi yang berbeda dari milik kita. Sementara itu, toleransi etnis menuntut kita untuk tidak mendiskriminasi berdasarkan ras atau suku. Dan toleransi pendapat berarti kita menghormati pandangan yang berbeda, meskipun kita mungkin tidak setuju. Bagaimana dengan jenis-jenis harmoni? Harmoni juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti harmoni sosial, harmoni lingkungan, dan harmoni spiritual. Harmoni sosial berkaitan dengan hubungan yang baik antara anggota masyarakat. Harmoni lingkungan adalah keseimbangan antara manusia dan alam, sementara itu harmoni spiritual adalah kedamaian batin yang kita rasakan ketika kita selaras dengan nilai-nilai dan keyakinan kita. Apa dampak positif dari toleransi dan harmoni bagi masyarakat? Dampaknya sangat banyak. Dengan adanya toleransi, kita bisa menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Konflik bisa diminimalisir dan kerjasama antar kelompok bisa terjalin dengan baik. Selain itu, toleransi juga memperkaya budaya kita, karena kita bisa saling belajar dan menghargai perbedaan. Selain itu, harmoni juga berperan penting dalam menciptakan stabilitas sosial. Masyarakat yang harmonis biasanya lebih produktif dan bahagia, karena mereka bisa hidup dengan tenang dan merasa dihargai. Untuk mendukung topik kita kali ini, ada beberapa ayat yang relevan dari berbagai kitab suci. Betul. Misalnya dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Kemudian dalam kitab Injil ada ayat dari Matius 22 ayat 39 yang mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan dalam Bhagavad Gita, Krishna berkata di bab 5 ayat 18, seorang bijaksana yang berpengetahuan sejati memperlakukan seorang brahmana yang rendah hati, seekor sapi, seekor gajah, seekor anjing, dan seorang pemakan anjing, orang yang kurang ajar dengan sama. Luar biasa, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari berbagai kitab suci. Semoga kita semua bisa lebih menghargai perbedaan dan hidup dalam harmoni. Betul sekali. Terima kasih sudah mendengarkan narasi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya. Tetap jaga toleransi dan harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.